Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Jessica Novita Puji Rahayu, 2. Binti Rosidah. Pada video kali ini kami akan menerangkan tentang keberagaman Indonesia. Kelompok kami menyajikan materi 1. Keberagaman sosial budaya yang akan disampaikan oleh Jessica Novita Puji Rahayu. 2. Keberagaman ekonomi yang disampaikan oleh Binti Rosidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Waalaikumsalam pagi Bu. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin tahu apakah kalian tahu apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman budaya Bu. Oh, baik. Hari ini akan kita bahas ya mengenai itu. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu ya anak-anak. Silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ketua kelasnya. Terima kasih atas partisipasi dan atas semangat kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi kehadiran kalian ya. Nah anak-anak, apakah kalian mengetahui apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman di Indonesia itu ada 2, yaitu sosial budaya dan ekonomi. Sosial budaya dibagi menjadi 3, yaitu adat istiadat, lalu suku bangsa, dan juga budaya. Budaya di Indonesia itu ada banyak anak-anak. Siapa yang mengetahui apa saja budaya di Indonesia? Yang pertama kita akan membahas mengenai suku bangsa di Indonesia ya. Atau sebelumnya kita membahas dahulu mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu mempunyai banyak sekali keberagaman. Keberagaman itu terjadi akibat adanya letak geografis Indonesia yaitu kepulauan. Nah, dari pulau-pulau tersebut terbentuk pulau-pulau kecil yang mengakibatkan adat istiadat di Indonesia berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai suku bangsa di Indonesia. Di sini ada media, yaitu jemuran gembira. Jemuran gembiranya akan mempermudah kita dalam proses belajar hari ini. Di sini terletak keberagaman sosial budaya. Lalu ini suku bangsa, adat istiadat, lalu budaya di Indonesia. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ada banyak. Apa saja yang kalian ketahui tentang suku bangsa di Indonesia? Coba. Ya. Suku Asmat. Betul. Lalu yang selanjutnya? Suku Jawa. Oh iya betul. Suku bangsa Indonesia itu ada banyak ya anak-anak. Yang pertama ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Asmat, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, kita sebagai warga Indonesia harus menghargai sesama suku atau antar suku. Tidak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh mencemooh atau memberikan ejekan-ejekan kepada suku lain. Mengapa? Karena kita itu bersatu. Di Indonesia itu bersatu, tidak ada kata bertengkar atau terpecah belah, itu tidak boleh. Kita harus sama-sama menghargai, sama-sama merangkul, sama-sama bekerja sama untuk memajukan Indonesia dengan saling bergotong royong, saling membantu, saling menghargai sesamanya. Kita harus sama-sama maju untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, yang kedua ada adat istiadat. Di setiap daerah adat istiadat itu berbeda-beda.
Udah adat Jawa beda sendiri, adat Jawa beda, adat Jawa itu biasanya ada tidak sinten. Lalu apalagi? Piton-piton, Bu. Ya, piton-piton. Lalu ada apa lagi? Siapa yang bisa? Siraman. Nah, betul. Adat istiadat itu banyak sekali macamnya. Tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa juga banyak. Adat istiadat itu nenek moyang kita selalu mengedepankan adat istiadat di daerah masing-masing. Mengapa demikian? Karena kita harus selalu melestarikan. Lalu apalagi? Piton-piton, Bu. Ya, piton-piton. Lalu ada apa lagi? Siapa yang bisa? Siraman. Nah, betul. Adat istiadat itu banyak sekali macamnya. Tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa juga banyak. Adat istiadat itu nenek moyang kita selalu mengedepankan adat istiadat di daerah masing-masing. Mengapa demikian? Karena kita harus selalu melestarikan apa yang ada dalam budaya kita. Kita harus menceritakan kepada anak cucu kita bahwa ini loh adat istiadat di daerah kita. Kita harus bisa mempelajari adat istiadat ini agar bisa melanjutkan dan tidak akan terputus adat istiadat itu untuk anak cucu kita nanti, untuk masa depan Indonesia, untuk kita semua gitu. Nah, yang selanjutnya adalah budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia itu ada banyak, anak-anak. Ada pakaian adat, ada senjata tradisional, ada rumah adat, makanan tradisional. Lalu ada apa lagi? Iya, lagu daerah. Lalu siapa yang tahu? Iya, betul. Nah, kali ini yang akan guru bahas di sini ini ada tari daerah. Tari daerah, alat musik daerah, rumah daerah, pakaian adat, dan senjata tradisional. Tari daerah. Siapa yang tahu tari daerah dari daerah mana dan sebutkan daerah mana? Lalu berikan contoh tari tradisionalnya. Ya, Tari remo. iya betul. Lalu siapa lagi yang bisa? Ya, apa? Tari piring. Ya, pinter. Tari daerah. Riok Ponorogo itu dari Jawa Timur. Lalu tari kecak dari Bali. Nah, kita harus selalu melestarikan itu. Jangan sampai itu terputus dengan perkembangan zaman sekarang. Kita mengikuti zaman tetapi tidak boleh meninggalkan budaya kita. Harus terus maju dan terus dikembangkan. Lalu yang selanjutnya adalah alat musik. Alat musik di Indonesia ada banyak ya, seperti kendang, suling, sasando, angklung, dan masih banyak lagi. Lalu rumah daerah. Rumah daerah di Indonesia juga banyak, anak-anak. Siapa yang tahu apa saja rumah adat yang ada di Indonesia? Ya, Joglo. ya betul. Joglo itu rumah adat juga ya, anak. Joglo, rumah panggung. Terus yang di Minangkabau itu rumah itu betul. Lalu yang selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat itu ada banyak. Setiap daerah memiliki pakaian adat masing-masing. Daerah Jawa memiliki pakaian adat seperti ini, adat Bali memiliki pakaian adat seperti ini. Setiap daerah itu memiliki, dan sampai saat ini setiap daerah itu masih mengembangkan atau bahkan ada yang mendesain lebih menarik dan lebih modern, tetapi tidak meninggalkan baju itu yang asli. Jadi tetap baju daerah itu tetapi dimodifikasi untuk menjadi lebih cantik, lebih modern, dan lebih mewah. Yang terakhir ada senjata tradisional. Senjata tradisional ini ada banyak juga. Di Madura juga ada, di Sunda juga ada, di Kalimantan ada, di Papua juga ada, masih banyak di daerah-daerah tersebut.
dan mungkin sampai sekarang jadi dan bahkan sampai sekarang masih digunakan oleh warga setempat, oleh penduduk di daerah tersebut, masih digunakan untuk sehari-hari atau untuk dibuat koleksi atau disimpan karena peninggalan nenek moyang gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Keberagaman ekonomi ini akan dijelaskan oleh Bu Binti. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas antusiasnya, atas semua perhatian yang telah kalian berikan kepada saya. Saya akhiri, yang selanjutnya akan dibahas oleh Bu Binti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke anak-anak, sekarang ibu mulai tentang materi hari ini, yaitu tentang keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, ibu akan memulai tentang materi kita, yaitu tentang keberagaman ekonomi. Lalu apa sih keberagaman ekonomi itu? Ada yang tahu nggak ekonomi itu berhubungan dengan apa? Uang. Oke, baik, benar, berhubungan dengan uang. Jadi, keberagaman ekonomi itu adalah kondisi taraf atau tingkatan ekonomi masyarakat yang berbeda, yang ditandai dengan pekerjaan atau profesi. Baiklah, keberagaman ekonomi itu berhubungan dengan pekerjaan atau profesi yang ada di Indonesia. Lalu tujuannya apa sih keberagaman ekonomi itu? Masa nggak tahu? Itu pun nggak ada yang tahu sih tentang keberagaman ekonomi itu identik dengan pekerjaan. Lalu pekerjaan itu untuk apa? Cari uang. Oke, untuk mencari uang. Supaya apa? Bisa makan. Oh, bisa makan. Oke, jadi tujuan dari keberagaman ekonomi adalah ladang bisnis, lalu supaya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu dapat meningkat. Nah, lalu kita akan membahas tentang keberagaman ekonomi, yaitu contohnya pekerjaan atau profesi yang ada di Indonesia. Anak-anak, tadi kan kita memberikan contoh tentang keberagaman ekonomi, yaitu pekerjaan atau profesi yang ada di Indonesia. Lalu apa sih pekerjaan atau profesi di Indonesia yang ada di sekitar kita aja lah? Ada apa saja? Agus, silahkan. Ada apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ombyo itu termasuk pekerjaan apa? Petani, baik. Lalu ada apa lagi ya? Guru, oke, baik. Jadi, pekerjaan atau profesi di Indonesia yaitu ada contohnya dokter, petani, guru, polisi, dan pedagang. Dokter itu pekerjaannya apa saja? Menyuntik. Terus menyembuhkan orang yang sakit. Lalu petani itu tugasnya apa sih? Nandur brambang. Terus apa lagi? Nandur pari, ya seperti itu ya. Jadi petani itu, lalu nanti kalau sudah panen, kita juga akan mengkonsumsinya juga. Terus kita bisa menjual, dan itu berhubungan dengan keberagaman ekonomi. Terus yang ketiga ada guru. Mengajar siapa? Siswa. Agar apa? Pintar. Oke, baik. Yang selanjutnya ada polisi. Apa saja sih tugasnya dari polisi itu? Nyekel maling, membantu keamanan di
sekitar Kita. kita. Lalu yang terakhir ada apa? Pedagang. Pedagang. Pedagang itu ngapain? Bakul sayur. Bakul sayur, bakul buah, terus apa lagi? Bakul Semuanya pedagang. Nah, pedagang itu menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Dan uang itu dihasilkan oleh para pekerja, dan inilah keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku, kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu kita sudah mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang ada di Indonesia. Dari sebuah pekerjaan itu kita menghasilkan apa? Uang yang sudah disampaikan atau pendapat dari Mas Agus tadi ya. Yang pertama itu menghasilkan sebuah uang, dan uang itu termasuk ekonomi. Penjelasan tentang keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Baiklah, Bu Guru akan menutup pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.